Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Ropiana dari kelas BD24 MBD 4 dan saya di sini berperan sebagai Nadia. Halo semuanya, perkenalkan saya Selvi Helmira Yusuf dari BD24 MPD 1. Di sini saya berperan sebagai Sinta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Dwi Alfiani. Saya dari kelas BD Shift 24 dan saya di sini berperan sebagai Dewi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruzial Rafa Fidiansyah dari kelas MBD 124 pagi, yang dimana pada tugas kali ini saya berperan sebagai Budi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Rebecca Munte, saya dari BD 1 MBD 24. Saya di sini berperan sebagai Rani. Penilaian merupakan proses mengevaluasi hasil kerja seseorang berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sebagai contoh, Budi mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menghasilkan laporan yang baik. Hasil kerja inilah yang disebut sebagai kinerja. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur kemampuan karyawan, mengetahui tingkat produktivitas, menentukan promosi jabatan, serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Setelah memahami pengertian kinerja, muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa kinerja setiap orang bisa berbeda? Ternyata kinerja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan, motivasi, keahlian, dan kedisiplinan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, seperti kondisi kerja, kompensasi, kepemimpinan, dan hubungan dengan rekan kerja. Karena kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, perusahaan memerlukan metode yang tepat untuk menilai kinerja karyawan. Beberapa metode yang umum digunakan adalah rating scale, observasi langsung, self-assessment, menilai 360 derajat, hingga indikator kinerja utama atau KPI. Penilaian kinerja memberikan dampak yang besar bagi organisasi maupun karyawan. Dampak positifnya yang pertama, produktivitas meningkat, motivasi meningkat, promosi lebih adil, yang terakhir ada perusahaan yang berkembang. Lalu dampak negatifnya di sini ada yang pertama, motivasi yang menurun, konflik kerja, produktivitas turun, yang terakhir ketidakkepercayaan terhadap atasan. Lalu dampak negatif. Oleh karena itu, penilaian kinerja harus dilakukan secara transparan, objektif, berdasarkan data, dan didukung komunikasi yang baik. Dalam melakukan penilaian, perusahaan menggunakan beberapa indikator utama. Yang pertama, kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas kerja. Yang ketiga, ketetapan waktu. Yang keempat, kerjasama tim. Yang terakhir, disiplin. Kualitas kerja mengukur seberapa baik hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kuantitas kerja mengukur jumlah pekerjaan yang mampu dihasilkan. Ketetapan waktu melihat kemampuan menyelesaikan tugas sesuai deadline. Kerjasama tim menilai kemampuan berkolaborasi, sedangkan disiplin menilai kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian, Budi menunjukkan kinerja yang baik dalam kualitas dan kuantitas kerja. Namun, ia masih perlu meningkatkan kedisiplinannya. Penilaian kinerja membantu perusahaan memahami kemampuan karyawan. Mendorong pengembangan sumber daya manusia. Penilaian yang baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Karena penilaian yang baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.